Izin ada dua, satu tentang story, cerita, satu lagi minta pandangan. Oke Ustadz, yang pertama cerita singkatnya minta pandangan Ustadz. Apabila ada seorang pria dan dia menikah dengan seorang wanita, tapi saat itu anaknya lahir di luar nikah Ustadz. Jadi sudah hamil duluan, lalu lahir. Nah, qadarullah tiba-tiba pernikahan mereka tuh bercerai Ustadz. Dan akhirnya hak asuhnya karena masih di bawah balita, akhirnya ke pihak istrinya. Tapi ada kendala Ustadz, saat sudah di pihak istrinya, pihak ayahnya itu tidak boleh untuk menyantuni atau mendatangi atau berkunjung atau bahkan bermain. Sampai akhirnya keduanya sudah saling menikah juga, pihak suami sudah menikah, istri sudah menikah dan jadi semakin jauh Ustadz, terutama tentang hubungan anak. Nah ini takutkan apakah nanti saat namanya kita anak, itu kan nggak ada batas nggak ada mantan nggak segala macam. Ditakutkan nanti saat ada hisab segala macam, itu pasti akan bisa menjemuruskan. Kayak misalnya ceramah Ustadz yang menjelaskan bahwa saat di akhirat di surga nanti banyak yang bisa menjuruskan, bisa taruh lagi di neraka atau bisa balik ke surga. Mohon pandangannya Ustadz. Yang kedua, izin Ustadz bertanya, ini terkait padang mahsyar, mungkin di luar tema ini. Bagaimana cara kita mention Rasulullah SAW saat kita di padang mahsyar, agar kita ini dianggap dalam artian apakah cukup kita bersolawat, karena kita di sana, saat aku mendengar ceramah Ustadz juga, kita seperti hilang arah. Dan itu yang kupikirkan bagaimana cara kita bisa mention. Karena kalau dari 7 golongan naungan yang selamat di padang mahsyar, itu kayaknya di aku hampir nggak ada. Jadi mungkin minta amalan sedikit, singkat, yang bisa diistiqomahkan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mas Doni, makasih untuk pertanyaan kedua. Sekaligus jadi muhasabah, jadi renungan juga buat kita. Kalian tahu nggak berapa lama padang mahsyar itu? Padang mahsyar itu 50.000 tahun loh. Jadi dari kita dibangkitkan sampai dihisap, itu perjalanannya tuh 50.000 tahun. Kita hidup di dunia tuh paling lama 70 tahun, 80 tahun, rata-rata 65 tahun kan umat Nabi Muhammad kan. Itu aja rasanya lama banget kan bagi yang lagi punya masalah. Ya bagi yang punya masalah rasanya setahun aja lama banget. Dan masalah di dunia itu gak ada apa-apanya dibandingkan masalah di padang mahsyar. Jadi dengan masalah di dunia yang sepele itu, setahun rasanya kayak 1000 tahun. Kebayang the real masalah yang ada di padang mahsyar dan memang benar-benar 50.000 tahun. Lama banget karena seharinya itu berbanding sekian kali lipat dari sehari di dunia sekarang. Dan mahsyar itu kita nggak punya siapa-siapa. Walaupun kita di dunia itu punya keluarga, punya teman banyak, punya pengikut, followersnya sekian ribu, sekian juta misalnya. Di padang mahsyar kita benar-benar sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semua orang sibuk, sendiri banget. Udahlah lama 50.000 tahun, saya nggak kebayang aja sih 50.000 tahun itu. Kita pengen hidup lama di dunia karena di dunia itu masih ada kenyamanan, kenikmatan. Tapi kalau kita hidup di dunia itu banyak masalah kan banyak yang pengen mati. Kebayang di padang mahsyar isinya cuma masalah. Gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada kendaraan, gak ada tempat naungan. Gak punya siapa-siapa, sendiri 50.000 tahun. Gak kebayang ini gimana ya 50.000 tahun sendiri. Kita ngejomblo, enggak deh. Ya udah deh, gak usah dibahas. Kita gak punya teman sehari aja rasanya buat orang-orang ekstrovert kayak saya nih. Kayaknya kalau misalnya gak ketemu orang sehari rasanya kayak ada yang kurang gitu kan. Selalu dicas itu ketika ketemu orang. Mungkin buat kalian yang introvert adalah rasa nyaman kalau sendiri. Tapi kalau sendiri dalam arti gak punya siapa-siapa juga gak nyaman. 50.000 tahun. Terus gimana kita 50.000 tahun itu? Cuman ada 2 kesempatan kita untuk bisa memudahkan urusan 50.000 tahun. Satu, mendapatkan naungan Allah. Yang kedua, mendapatkan syafaat Rasulullah. Naungan Allah yang tadi sempat disinggung oleh Mas Doni, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Nomor 2 tahu gak siapa? Nomor 1 kayaknya bukan kita sih, karena itu untuk para pejabat sih. Para pemimpin. Pemimpin yang adil, pejabat yang solih, pejabat yang amanah, pejabat yang adil. Nomor 1 langsung itu, saking istimewanya pejabat yang amanah. Tapi yang nomor 2 istimewa siapa? Pemuda. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Dia enggak pacaran. Dia enggak berbuat dosa.
Walaupun ujian di masa muda untuk pacaran itu tinggi, tapi dia nggak pacaran. Berarti dia nomor 2 setelah pemimpin yang amanah. Itu keren banget sih. Ustadz kayaknya enggak deh kalau kayak gitu. Oke, yang ketiga. Masih ada 7 golongan. Yang paling mudah dari 7 ini yang mana? Menurut saya yang paling mudah adalah orang yang menangis di malam hari dalam kesendirian karena mengingat dosa-dosa. Itu yang paling mudah tuh. Makanya kalau lagi mau nangis di malam hari, jangan pakai kamera. Karena sekarang juga orang mau doa, mau nangis. Jangan, kenapa? Dalam keadaan khalian, kesendirian. Yang agak mudah tapi memang sedikit harus sabar adalah bersedekah yang sembunyi-sembunyi. Di mana tangan kiri nggak tahu apa yang dikasih oleh tangan kanan. Tapi kan kita agak gregetan ya pengen cerita ya. Apalagi kalau dipancing sama teman kita. Lu kok nggak pernah nyumbang? Ya udahlah, masa aku harus ngomong kalau tiap hari aku sedekah loh. Kalian tahu nggak sih yang kencelang itu yang angkanya paling gede punya siapa gitu? Kepancing lah, harus disebut lah dan segala macam, agak sering batal sih. Tapi kalau doa, menangisi dosa di malam hari dan itu dilakukan dengan dawam, mudah-mudahan dapat 1 tiket untuk dapat naungan Allah. Sehingga kalau dapat naungan Allah, kita nggak akan merasakan kesusahan seperti yang tadi diceritakan. Jadi dia nyaman 50.000 tahun itu nggak berasa 50.000 tahunnya. Yang kedua, syafaat Nabi. Kalau pertanyaan Mas Doni tadi adalah gimana cara dapat syafaat Nabi? Cara manggil Nabi itu gimana? Bukan kita yang cari Nabi, Nabi yang cari kita. Kita di padang mahsyar gak bisa mencari Nabi, Nabi yang cari kita. Gimana cara Nabi mencari kita? Ada tanda-tanda yang kelihatan pada diri kita. Dan tanda-tanda itu muncul lewat sholat dan sholawat. Terutama sholat wajib kemudian sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu adalah tanda-tanda cahaya di wajah kita. Jadi yang dimaksud dengan asharus sujud, tanda-tanda sujud itu bukan hitam di jidat. Walaupun sebagian ulama berpendapat gitu, tapi saya mengambil pendapat bukan itu. Tafsir yang banyak dianut oleh para ulama itu bukan hitam di jidat. Kalau hitam di jidat mungkin lebih banyaknya laki-laki, gimana perempuan? Padahal menurut saya, ibu-ibu, perempuan lebih rajin sholat daripada bapak. Menurut saya, yang saya saksikan, istri saya itu lebih rajin ibadah daripada saya. Jadi artinya, kalau saya punya tanda-tanda jidat saya hitam, istri saya enggak, berarti saya doang dong. Ternyata kata para ulama, tanda sujud itu bukan jidat hitam, tetapi cahaya nanti di akhirat. Sehingga Nabi akan mengenal kita dari jarak jauh, dari pancaran cahaya, terutama cahaya air wudhu yang dipakai sholat tahajud, dipakai sholat wajib. Dan yang kedua, cara Nabi mengenal kita adalah dengan sholawat. Makanya kalau bisa sholawat sehari jangan kurang dari 100. Idealnya sehari 3.000. Itu ideal banget tuh. Kalau nggak mampu 3.000, 1.000 lah. Nggak mampu 1.000, oke 100. Coba dawamin dulu 100 selama 40 hari. Kalau udah dawam biasanya tuh udah konsisten tuh. Udah istiqomah. Begitu istiqomah 40 hari tambah 200. Sampai 40 hari tambah 300. Kalau udah bisa 1.000, insya Allah kita dapat syafaat. Dawamin sehari 1.000, sehari 1.000. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sesekali nanti misalnya hari Jumat atau bulan Rajab kayak sekarang, Ramadan, tambahin dengan beberapa sholawat. Pas lagi umroh, pakai sholawat misalnya nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan, wasallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad. Alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Mau 11 kali, mau 100 kali, mau 4.444 kali, banyakin sholawat, banyakin. Kenapa? Karena dengan cara itu Nabi akan menemukan kita. Kalau enggak kebayang, terlunta-lunta 50.000 tahun. Bagaimana pertanggungjawaban ya? Nanti di akhirat terhadap 2 orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Sebetulnya kasusnya di sini bukan nggak tanggung jawab, tapi ada ego yang membuat mantan suami istri ini saling menghalangi kebaikan ya. Maka disitulah kita belajar untuk memahami
hak dan kewajiban. Dalam agama itu diajarkan sekali tentang hak dan kewajiban. Siapapun yang menghalangi silaturahim, berarti dia namanya qati'ur rahmi, memutuskan silaturahim. Tahu nggak salah satu kerugian besar memutuskan silaturahim itu apa? Doanya tertolak. Jadi kalau istrinya menghalangi ayah anak ini untuk ketemu dengan anaknya, padahal niatnya baik, berarti selama dia menghalangi itu, selama itu juga doanya terhalang. Dia mau minta apa aja tergantung antara langit dan bumi. Yang kedua, bahayanya memutuskan silaturahim, amalannya nggak sampai kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia zikir, dia tilawah, dia tahajud, bahkan dia haji dan umroh, bahkan Lailatul Qadar sekalipun, tapi amalannya nggak sampai ke Allah, tergantung antara langit dan bumi. Kenapa? Qati'ur rahmi, memutuskan silaturahim. Dia perlu belajar itu. Sehingga kalau dia udah tahu itu, egonya akan ditekan dengan iman. Saya memang marah, saya memang sakit hati, tapi saya juga nggak mau doa saya tertolak. Saya juga nggak mau amalan saya tergantung di antara langit dan bumi. Udahlah, saya akan buka akses dia ketemu dengan anaknya, walaupun saya nggak mau ketemu. Itu urusan lain. Karena kalau kita nggak mau ketemu ya nggak apa-apa. Karena kan kita bukan lagi bagian dari keluarga kan. Udah selesai hubungannya gitu. Nah, coba ajak dia untuk mentafakuri, merefleksi tentang bahaya-bahaya dari memutuskan silaturahim karena menghalangi satu kewajiban atau satu hubungan. Sehingga dengan kesadaran itu insya Allah egonya akan mulai turun.